Tuhan, Shalom. Pada hari ini saya akan membawakan renungan tentang doa. Doa ini dapat memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah yang kita alami. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap harus melewati jalan yang namanya jalan penderitaan, yaitu Via Dolorosa, atau bisa disebut juga kata lainnya jalan salib. Tetapi berkat Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus dapat melaluinya dengan hati yang teguh dan dalam penyerahan diri kepada Allah Bapanya yang di surga. Doa ini juga adalah sebagai landasan hidup kita. Jadi doa itu bukan jalan yang terakhir. Jadi doa itu harus menjadi yang pertama dan yang utama dalam kehidupan kita. Amin. Doa itu langkah awal ketika kita hendak memulai sesuatu, dimanapun itu dan kapanpun itu. Jadi keliru kalau kita baru ingat berdoa hanya selagi butuh atau kepepet dalam situasi tertentu. Biarlah saya dan kita semua yang mendengarkan renungan ini belajar bersama-sama. Kita harus memulai segala sesuatunya dengan langkah awal, yaitu dengan doa. Amin. Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan tentang doa. Kita bisa lihat di dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Ini adalah salah satu dari sekian khotbah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di bukit tentang hal berdoa. Kita harus perhatikan apa yang dikatakan Tuhan tentang doa, yaitu yang pertama, berdoa jangan seperti orang munafik. Dikatakan di ayat yang ke-5, saya akan bacakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi yang Tuhan mau tentang doa, kita kalau berdoa jangan seperti orang munafik. Karena apa? Karena orang munafik. Jadi yang harus kita perhatikan itu dalam doa, jangan kita berdoa seperti orang munafik. Karena apa? Orang munafik ini berdoa tapi merasa bangga kalau doanya tersebut dilihat orang banyak. Makanya orang munafik kalau berdoa itu berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, dikatakan di ayat yang ke-5. Yang kedua, yaitu di ayat yang ke-7. Saya akan bacakan lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi yang kedua ini, kita berdoa jangan bertele-tele, karena Tuhan itu tidak suka kalau kita berdoa dengan bertele-tele. Karena kalau kita berdoa dengan bertele-tele sama seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Karena orang yang doanya bertele-tele ini menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Itu belum tentu. Karena apa? Di ayat yang ke-8, karena jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, biarlah kita memiliki doa yang tidak bertele-tele. Amin. Karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan sebelum kita minta kepadanya. Biarlah renungan yang dapat saya sampaikan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.